bantahan dari Perumda PPJ ya, pasar ya, ke Dirut tentang ini yang apa aksi demo itu bahwa yang menuduh pasar Dirut mengerahkan preman. Nah itu lebih tahu Pak Eko kronologisnya mah enggak dijelaskan oleh Pak Eko. Ya, berdasarkan informasi langsung dari Dirut Pasar yang terjadi pengusiran pertama dari pihak keamanan pasar itu yang tidak berpakaian seragam ya. Itu kan kronologisnya memang itu zona pasar itu memang bukan diperuntukkan buat PKL, tapi buat pedagang kios atau non kios dan non los. Jadi bukan untuk PKL. PKL berarti di luar zona itu. Nah, ketika ada direnovasi di blok F itu, maka sementara ada penampungan kan di sana. Cuma sisa dari yang penampungan itu sementara berjualan dulu di depan blok B2. Lalu ada 9 PKL. Di luar 9 PKL itu ada PKL lagi yang datang ke Dirut menyampaikan meminta penampungan. Waktu itu datang dia menyampaikan ada 10 orang. Lalu Dirut meminta datanya, tapi data itu lebih kurang 20 atau 21 orang gitu. Sementara yang 10 orang itu sudah diberikan itu tempat penampungan, udah disiapin. Nah sisanya ya sudah sementara gabung dulu di depan blok B2. Nah setelah April blok F itu selesai, artinya PKL memang di fasilitas ini di bangunan blok F itu memang ada stand-stand untuk PKL tadinya. Jadi ada kios-kios kecil di blok F2 itu, karena komitmen awal itu adalah PKL untuk masuk di dalam meramaikan. Nah maka setelah April tentu ada kebijakan dari Perumda sendiri untuk membersihkan itu tempat agar PKL-PKL yang ada di depan pasar itu ayo bergabung ke dalam gitu. Nah, intinya untuk meramaikan yang di dalam kan. Tujuannya gitu kan. Tujuannya bagus. Karena sebenarnya di wilayah zona pasar itu sendiri bukan untuk PKL. Karena kecuali kalau yang di pinggir jalan mah itu urusannya Pemda itu kan. Nah, itu bukan urusannya Perumda. Nah, Perumda ini kan zonanya hanya di wilayah blok-blok yang dibangun itu gitu. Terus terakhir yang terakhir apa titik temunya gimana? Perkembangan terakhir ternyata PKL ini kan tidak terima ya. Akhirnya terjadi demonstrasi pertama di gedung ke Balai Kota. Terus demonstrasi lagi. Nah, setiap demo-demo ini kan tetap ada mediasi antara pihak PKL dengan Perumda. Perumda menawarkan silahkan masuk pasar, digratiskan kios 6 bulan, pilih saja, kan itu masih ada 300 kios yang masih kosong, pilih saja yang mana mereka suka, kios yang mana. Jadi selama 6 bulan digratiskan, gratis dulu, ya. Artinya setelah 6 bulan pun kalau masih belum sanggup bayar, masih bisa dibicarakan lagi, ada kelonggaran lagi. Jadi itu sebetulnya cukup bijak Pak ya di pasar itu dalam hal ini. Karena itu kan bentuk pembinaan dari Perumda itu sendiri. Bukan berarti pembinaan PKL bukan modalin PKL tetap jadi PKL kan, tetapi justru mengangkat harkat martabat hidup mereka. Nah kalau persoalan sepi juga yang di dalam itu malah bayar kontribusi juga sepi. Nah, jadi ini kan faktor juga pandemi. Kalau misalnya di dalam itu sama-sama diramaikan dengan para pedagang, tentu otomatis setelah pasca PPKM ini otomatis juga semua akan menerima manfaat ramainya gitu. Jadi sekarang informasi terakhir sudah ada dari antara PKL itu
15 PKL itu sudah masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam. Malah sudah mulai berjualan. Dia berjualan. Ya, cuman yang tinggal sisanya. Ya adalah tinggal lagi- sisanya itu. Ya, Tinggal mungkin sisanya. mudah-mudahan kedepannya dia sadar nanti bisa masuk semua dan bisa meramaikan yang di dalam kan gitu kan. Intinya. Ya, yang apa ya, PKL itu juga sebenarnya kan ada binaan UMKM. Iya, iya. Cuma yang demo itu kan mereka nggak tergabung ke situ. Iya, iya. Jadi itu. Mungkin Bapak bisa menambahkan, Pak. Mengalah untuk menang sebenarnya suatu moto baik dari PKL maupun Perumda sendiri. Tapi Perumda sudah menunjukkan itikad mengalah untuk menang, yaitu dengan menyediakan lokasi yang gratis dan sebagainya. Tapi harapan kita semoga PKL yang belum berkenan untuk masuk ke dalam juga berpikir ulang lah, kenapa kita harus berkelahi terus. Rezeki juga di dalam ada kok, itu kan. Insya Allah dengan bergandeng tangan semua pihak, nah kita bisa mendapatkan rezeki. Demikian.